Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya kalian sehat-sehat, bukan? Ibu sangat mengharapkan sekali anak-anak tetap menjaga kesehatannya ya. Misalnya harus rajin cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar. Ya anak-anak, jangan terlalu lama bermain di luar ya. Untuk menjaga kesehatan kita juga perlu istirahat supaya tubuh kita jadi sehat ya. Nah anak-anak, pagi yang indah ini kita akan memulai belajar ya. Belajar buku tema. Namun sebelum kita belajar anak-anak, kita berdoa dulu ya. Tapi anak-anak duduk yang manis. Sudah pakai baju sekolahnya bukan? Duduk yang manis dan lipat tangannya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala ya. Kita berdoa. Amin. Nah, anak-anak, coba kalian naikkan buku temanya. Nah, sekarang pembelajaran kita masuk dalam pembelajaran 3 ya, anak-anak. Pembelajaran 3 itu di halaman 51. Nah, anak-anak sudah lihat bukan? Di situ anak-anak diberi judul cara membaca yang tepat. Nah, anak-anak, mata kita ini sangat berguna sekali. Makanya kita harus menjaga dan merawatnya ya anak-anak. Nah, mata ini termasuk juga panca indera ya. Jadi mata itu adalah panca indera. Jadi mata kita itu adalah panca indera kita. Karena mata itu untuk melihat. Jadi kita harus menjaga agar mata kita tetap sehat. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Contohnya untuk menjaga kesehatan mata kita. Dalam waktu kita duduk saat kita membaca atau kita belajar anak-anak. Ya, jadi kalau kita membaca atau belajar, kita duduk yang manis di meja belajar kita. Ingat anak-anak, kalau anak-anak perhatikan gambar ini, gambar yang dicentang di bawahnya itu adalah gambar yang benar. Gambar yang tanda kali atau tanda silang itu gambar yang salah. Jadi posisi yang salah itu gambar silang. Jadi yang benar untuk menjaga kesehatan mata atau panca indera kita, yaitu kita harus duduk yang agak tegak. Ya, kemudian kita membaca. Jangan juga sampai membusungkan dada begini ya. Nanti sakit belakang kita. Jadi yang biasa saja, yang penting tegak. Jangan bungkuk begini caranya membaca ya. Nah, itu bikin rusak mata kita. Jadi mata ini sangat penting sekali, kita harus jaganya ya anak-anak. Ya, jadi dalam membaca juga kita harus di tempat yang terang. Jangan digelap-gelap membaca. Jangan juga membaca terlalu dekat dengan bukunya. Nanti mata kita cepat rusak, kabur ya. Akhirnya mata kita jadi sakit. Makanya caranya untuk menjaga supaya tetap mata kita jadi sehat, kita perhatikan kalau kita belajar anak-anak, duduknya yang bagus, yang lurus. Kemudian membaca bukunya jangan terlalu dekat-dekat, ada jaraknya ya. Jadi berjarak kira-kira 30 cm dari buku kita. Kemudian jangan juga duduk kita bungkuk macam begini. Nah, yang benar kita duduk begini. Jangan juga kita membusungkan dada ke depan begini, ya. Baru membaca begini juga tidak sehat. Jadi yang benar, duduknya yang benar dalam membaca begini, ya. Mata kita melihat. Jadi antara mata panca indera kita dengan buku itu ada jaraknya, yaitu 30 cm kira-kira ya anak-anak. Nah, itu cara membaca yang benar dan cara menjaga kesehatan mata supaya tetap mata kita tetap sehat. Jadi membaca harus duduknya jangan bungkuk-bungkuk ya badannya. Jangan juga bacaannya terlalu dekat dengan mata. Nanti bisa mata kita jadi sakit ya anak-anak. Nah, kita buka lagi anak-anak di halaman 52. Nah, coba kita perhatikan gambar di halaman 52. Gambarnya ini anak-anak. Ya, ini ya.
ini anak-anak teman-teman Siti sedang bermain di taman atau di tanah lapang ya. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain bola, ada yang melihat burung, ada yang memperhatikan kupu-kupu, ada yang mencium bau bunga. Nah, anak-anak, anggota tubuh kita ini sangat banyak gunanya, berguna ya. Misalnya Beni menendang bola dengan apa? Pasti dengan kaki, tidak mungkin dengan tangan ya anak-anak. Lani mencium bau bunga. Nah, dengan apa itu? Dengan hidung. Kemudian Siti mengamati atau memperhatikan kupu-kupu di atas bunga. Ya, itu kalau mengamati atau memperhatikan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga, itu berarti menggunakan mata, ya. Kemudian Dayu melihat burung-burung yang sedang terbang. Menggunakan apa itu juga? Menggunakan mata. Terus Edo bermain layang-layang. Menggunakan apa itu? Dengan menggunakan apa? Tangan. Jadi semua ini anggota tubuh kita ini sangat berguna. Makanya kita harus menjaganya dan merawatnya supaya tubuh kita tetap sehat ya. Nah, anak-anak coba kita lihat di halaman 53. Tangan ini adalah anggota tubuh juga. Ya, yang berguna. Jadi di tangan kiri, di tangan ini ada jari-jari, inilah jari-jari. Ini tangan, ini jari-jarinya. Jari-jari kita ini, ya. Ya, jari-jari tangan kita ini sangat banyak gunanya. Banyak manfaatnya ya. Mari kita bersama-sama menyanyi, mengenal nama jari sambil mengenal bilangan ya. Jari tangan kita ini bisa juga kita hitung sebagai mengenal bilangan. Dalam mengenal bilangan, tangan kita ini berguna ya untuk menghitung, mengenal bilangan. Kalau 1 begini, lambang bilangannya 1 ya. Nah, ini jari ini mempunyai nama. Kalau yang ini namanya ibu jari. Ya, yang pendek agak gemuk itu namanya ibu jari. Kalau yang ini namanya telunjuk, yang suka nunjuk. Kemudian yang ke tengah ini yang tengah adalah jari tengah. Dia yang paling tinggi dari semua jari, ya. Kemudian yang ini jari manis. Ini tangannya Bu Guru. Jari manis yang ini. Yang ini aduh susah banget nih. Jari manis yang biasa pakai cincin ini. Kemudian ini jari kelingking yang paling kecil, ya, anak-anak. Ya, jadi jari-jari ini punya nama juga ya. Jari-jari ini juga berguna untuk membilang 1 sampai 10. Ya, misalnya kita hitung 1. Ya, lambang bilangan 1. Ini 1. Lambang bilangannya anak-anak tahu kan? 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jari kita ini juga sangat berguna. Makanya kita harus jaga kesehatan kita harus jaga tubuh kita agar tetap sehat ya anak-anak. Nah, tentu kalian sudah bisa hitung ya jari-jari kalian. Tentu anak-anak semua sudah bisa hitung jari-jarinya. Nah, coba anak-anak lihat di halaman 54. Di situ ada gambar memasangkan gambar dengan bilangan. Nah, ini misalnya ini gambar di sebelah kanannya ini sebelah kanan adalah gambar apa ini? Gambar ibu jari dengan telunjuk. Ah, ini berapa jumlahnya? 1, 2. Kita cari angka 2 yang berada sebelah kiri. Kita tarikkan garis. Ya, pasti anak-anak sudah tahu. Jadi kita harus hitung dulu ini berapa jari yang dinaikkan. Baru kita cari lambang bilangannya ya. Anak-anak sudah tahu kan? Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 55. Di halaman 55 itu ada gambar bola, temannya Siti, ada bunga, ada burung, ada kupu-kupu. Nah, ini Ibu Guru sudah pernah ajarkan ini mengenai kelompok, ya. Nah, kita hitung ini bola. Ada berapa bola ini? 1 bola. Ini kelompok bola. Berapa isinya bola di dalam satu kelompok? 1. Kita cari di sini. Mana bilangan 1? Kemudian kalau kita bilang, oh ini bilangan 1, kita beri tanda centang, tanda benar begini, ya. Nah, kita hitung lagi ini berapa gambar bunga? Ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cari angka 9, diberi tanda centang. Begitu ya anak-anak cara mengerjakannya. Nah anak-anak, kita lihat lagi di halaman 56. Nah anak-anak, kalau mataharinya sudah mulai terbenam, berarti malam telah tiba ya. Kita harus tidur dengan lelap. Apa itu lelap? Tidur dengan nyenyak. Agar badan menjadi sehat ketika kita bangun pagi-pagi. Sebab besok kita harus pergi ke sekolah. Di sini Siti harus ke sekolah, makanya dia harus tidur dengan lelap. Sehingga bangun tidur badannya menjadi sehat. Kita juga begitu ya anak-anak. Jadi kalau hari sudah tiba, sudah malam telah tiba, kita harus tidur dengan lelap. Jadi bangun tidur itu adalah kegiatan rutinitas ya anak-anak. Tapi ingat anak-anak, apa yang kita lakukan ketika kita mau tidur malam? Tentunya jangan lupa kita harus berdoa supaya tidur kita jadi lelap. Kemudian setelah kita bangun tidur, kita merasakan sehat badan kita merasa kuat ya. Kita merasa sukacita, senang, bahagia. Kita berdoa juga minta terima kasih sama Tuhan. Ya, itu ya anak-anak. Nah, memang bangun tidur, tidur malam dan bangun pagi itu adalah kegiatan rutinitas ya. Tapi sebelum kita tidur malam ada yang kita lakukan, bukan? Misalnya sikat gigi. Sesudah sikat gigi kita cuci kaki. Sesudah cuci kaki kita berdoa ya. Atau ganti baju tidur. Ganti bajunya, tadi bajunya sudah dipakai bermain, kita ganti. Terus kita berdoa sehingga tidur kita jadi lelap. Ya, jadi nyenyak. Ketika kita bangun, tubuh kita merasa sehat. Itu semuanya karena Tuhan. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan ya, atas kebaikan Tuhan. Makanya kita harus berdoa, minta terima kasih sama Tuhan. Harus begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa kerja langsung di sini. Dan ibu guru kayaknya tidak bikinkan soal ditulis di buku tulis anak-anak. Hanya anak-anak kerjakan di buku tema ya. Tapi anak-anak ibu guru kasih tugas PR ya. Tugas PR di buku menulis indah ya. Nah, di buku menulis indah nanti ibu guru fotokan ya anak-anak. Nah anak-anak selamat bekerja. Tuhan memberkati kalian semua, sehat semua ya, dengar-dengaran sama orang tua ya. Nah anak-anak ingat, sebelum kita belajar kita sarapan dulu ya, supaya belajarnya enak, tidak terasa lapar, tidak pusing ya. Harus makan dulu, dan kalau makan harus berdoa. Terus mau belajar berdoa lagi sayang ya, supaya kita dibukakan pikiran kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita ya. Nah, selamat bekerja. Ya, anak-anak selamat bekerja. Dah.